Perang Pasifik, bagian dari Perang Dunia Kedua, berkecamuk dari tahun 1941 hingga 1945. Ini adalah pertempuran antara kerajaan, ideologi, dan ambisi. Samudra Pasifik dan wilayah sekitarnya menjadi medan perang bagi banyak negara. Konflik ini meninggalkan bekas yang tak terlupakan pada abad ke-20, membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Benih-benih perang telah ditabur jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan. Jepang, kekuatan industri dan militer yang sedang berkembang, berusaha memperluas pengaruhnya di Asia. Hal ini membawa mereka ke dalam konflik dengan Amerika Serikat, Inggris Raya, dan kekuatan barat lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Ketegangan meningkat, yang berpuncak pada serangan Jepang di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Di satu sisi konflik berdiri Kekaisaran Jepang, yang dipimpin oleh pemerintahan militeristik dan Kaisar Hirohito. Jepang bertujuan untuk membangun dominasi di Asia dan Pasifik, mengamankan sumber daya, dan memperluas lingkup pengaruhnya. Di sisi lain berdiri sekutu, terutama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Belanda. Mereka berjuang untuk menahan ekspansi Jepang dan mempertahankan tatanan dunia yang ada. Amerika Serikat, khususnya, memainkan peran penting dalam Perang Pasifik. Setelah serangan di Pearl Harbor, rakyat Amerika bersatu mendukung upaya perang, dan Amerika Serikat mengerahkan kekuatan industri dan militernya yang besar. Angkatan Laut AS, di bawah pimpinan Laksamana seperti Chester W. Nimitz dan William Bull Halsey, terbukti berperan penting dalam membalikkan keadaan perang. Perang Pasifik dicirikan oleh cakupan geografisnya yang luas. Konflik ini mencakup jutaan mil persegi, dari Kepulauan Aleutian Utara hingga Pasifik Selatan. Pertempuran terjadi tidak hanya di laut, tetapi juga di pulau-pulau terpencil dan di hutan-hutan Asia Tenggara. Kondisi geografis ini menghadirkan tantangan unik bagi kedua belah pihak, yang membutuhkan operasi logistik yang ekstensif dan taktik tempur yang inovatif. Strategi lompat pulau menjadi kunci bagi sekutu, khususnya Amerika Serikat. Ini melibatkan penaklukan pulau-pulau penting yang strategis, satu persatu, untuk membangun pangkalan udara dan jalur pasokan, secara bertahap mendorong lebih dekat ke pulau-pulau utama Jepang. Pertempuran di pulau-pulau ini seringkali brutal dan intens, dengan banyak korban di kedua belah pihak. Pertempuran Guadalcanal, Iwo Jima, dan Okinawa menjadi identik dengan keganasan dan kerugian manusia dalam Perang Pasifik. Beberapa pertempuran menandai titik balik dalam Perang Pasifik. Pertempuran Midway pada bulan Juni 1942, 6 bulan setelah Pearl Harbor, Angkatan Laut AS secara meyakinkan mengalahkan armada Jepang, menenggelamkan 4 kapal induk Jepang, dan melumpuhkan kemampuan ofensif Jepang. Kemenangan penting ini menggeser keseimbangan kekuatan Angkatan Laut di Pasifik. Dari tahun 1943 dan seterusnya, gelombang perang terus berbalik menguntungkan sekutu. Industri Amerika Serikat yang sangat besar menghasilkan kapal, pesawat, dan amunisi dengan kecepatan yang mencengangkan, memberi sekutu keuntungan material yang menentukan. Pasukan sekutu, yang didukung oleh bala bantuan dan teknologi baru, terus mendorong Jepang mundur melintasi Pasifik. Perang akhirnya berakhir pada bulan Agustus 1945 ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik memiliki dampak yang mendalam pada negara-negara yang terlibat. Jepang, yang hancur oleh perang, menghadapi pendudukan dan jalan panjang menuju pemulihan. Perang juga menyebabkan kebangkitan Amerika Serikat sebagai negara adidaya global dan membentuk kembali lanskap geopolitik Asia dan Pasifik, yang mengatur panggung untuk Perang Dingin dan munculnya negara-negara baru.